Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi ومن wa سيئات sallim. أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pertama-tama marilah pada kesempatan malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita dapat menjalani hidup kita sampai hari ini dalam keadaan sehat walafiat, kemudian jasmani dan rohani kita. Kemudian karena itu pula kemudian kita mensyukuri nikmat tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambah nikmatnya kepada kita dan kita mampu merasakan nikmat yang Allah berikan. Kemudian salawat dan salam marilah kita sampaikan pada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, keluarga dan pengikutnya yang istiqomah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemarin kita sudah sampai pada dikembalikannya Muhammad kecil atau Nabi Muhammad ketika masih kecil dari pengasuhnya, yaitu Halimatus Sa'diyah, kemudian dikembalikan kepada ibunya, kemudian tidak lama bersama atau di pangkuan ibunya, kemudian setelah minta izin ibunya dan Nabi kita Muhammad SAW yang masih kecil itu dibawa untuk berziarah ke makam ayahnya. Ketika sudah sampai di makam ayahnya, kemudian sekembalinya dari makam tersebut ingin pulang ke Mekah, di tengah perjalanan ibunya pun kemudian meninggal. Sehingga pada usia 8 tahun, kurang lebih 8 tahun, Nabi kita sudah dalam keadaan yatim piatu. Pertama tidak melihat ayahnya, kemudian dalam usia yang masih kecil dan belum lama berada dalam kasih sayang ibunya, kemudian ibunya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga beliau menjadi yatim piatu. Setelah itu pengasuhan Nabi Muhammad SAW diserahkan kepada kakeknya, dan memang kakeknya ini adalah seorang yang sangat bergembira dengan lahirnya cucunya itu. Jadi sangat gembira sekali dengan lahirnya cucunya dari putranya Abdullah. Ketika berada di pangkuan kakeknya, dan kita tahu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin yang sudah kakek ya, yang sudah punya cucu itu merasakan bagaimana kasih sayangnya seorang kakek nenek kepada cucunya. Itu anaknya, putranya datang itu sudah tidak dipanggil lagi. Jadi yang dipanggil malah putunya. Mana anakku, mana putuku ndi, gitu. Yang dicari putunya, cucunya. Dan kasih sayang seorang kakek dan nenek itu melebihi atau bahkan berlebihan terhadap cucunya, kan seperti itu. Maka
kurang lebih atau tidak berapa lama berada di pangkuan kakeknya ini juga Rasulullah mendapatkan kasih sayang yang luar biasa. Sampai-sampai putra-putranya Abdul Muthalib ini merasa merry dengan perlakuan Abdul Muthalib bapaknya terhadap cucunya. Jadi ada salah satu tempat di mana putra-putranya Abdul Muthalib ini tidak berani. Jadi semacam tempat duduk gitu. Tidak ada yang berani duduk di tempat itu. Jadi saking takutnya, mungkin juga hormatnya kepada orang tuanya, ada tempat itu tidak ada yang berani, anak-anaknya duduk situ nggak ada yang berani. Nah, begitu Nabi atau Rasulullah SAW berada di pengasuhan kakeknya, ya namanya masih anak kecil. Kemudian duduk di tempat itu paman-pamannya jangan di situ. Tapi begitu kakeknya datang, kemudian biarkan. Bahkan kemudian Rasulullah dipangku. Nah, itu menunjukkan bagaimana sayangnya seorang Abdul Muthalib kepada cucunya tadi. Tetapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, belum lama diasuh oleh kakeknya. Jadi belum lama diasuh oleh kakeknya, kemudian kakeknya ini pun kemudian meninggal. Kakeknya yang seorang bangsawan, kemudian seorang yang kaya raya, kemudian kakeknya ini meninggal. Dan setelah kakeknya meninggal, kemudian pengasuhan diberikan kepada pamannya, yaitu Abu Thalib. Jadi dari kakeknya kemudian ke pamannya Abu Thalib, sampai kemudian Rasulullah besar, sampai Rasulullah dewasa. Bahkan ketika Rasulullah SAW sudah mendapatkan wahyu atau sudah diangkat menjadi nabi nanti, itu berada dalam pengasuhan pamannya Abu Thalib. Tetapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nanti kita bisa melihat apa hikmah dari itu semua. Kenapa kemudian nabi ini lahir yatim piatu, kemudian berada di pengasuhan kakeknya, kemudian tidak lama, hikmahnya apa? Hanya sebentar. Kemudian dipegang oleh pamannya, dan di dalam pengasuhan pamannya ini Nabi Muhammad SAW bukan sebagai seorang keponakan yang manja, bukan keponakan yang kemudian tidak tahu kondisi pamannya Abu Thalib. Tetapi Nabi melihat bagaimana keadaan pamannya dan bagaimana kemudian berusaha untuk mandiri dalam pengasuhan Abu Thalib tadi. Nah, kemudian memasuki usia remaja. Jadi memasuki usia remaja, Rasulullah SAW berusaha untuk mencari rizki dengan menggembalakan kambing. Jadi mencari rizki dengan menggembalakan kambing. Dititipi Rasulullah untuk ngingu domba, kambing. Orang-orang Mekah dalam salah satu kabilah dititipkan kepada Rasulullah SAW. Bahkan Nabi pernah menyampaikan, tidaklah seorang nabi itu diutus kecuali pernah mengembalakan kambing. Tengah mengembalakan binatang ternak. Kemudian hikmahnya apa? Nanti kita pelajari di akhir. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Abu Thalib ini adalah seorang pedagang. Maka pada usia 12 tahun diajak pamannya berdagang ke Syam. Syam itu dari Palestina ke atas ya, daerah Syam. Itu Rasulullah usia 12 tahun diajak pamannya untuk berdagang. Dan itu pertama kali Rasulullah keluar dari kota Makkah. Belum sampai di Syam, tatkala kafilah dagang itu sampai di daerah yang namanya Busra, sudah masuk wilayah Syam. Kafilah dagang itu bertemu dengan seorang rahib yang bernama Buhairah.
Jadi begitu ketemu dengan rahib yang namanya Buhairah itu, kafilah dagang ini banyak Pak, banyak lalu lalang. Tapi Buhairah melihat ini kafilah dagang ini dari jauh ini aneh. Ada apa? Ada hal yang mencuri perhatian dia sesuai dengan apa yang dia pelajari, yang dia dapatkan dalam Alkitab atau yang dia wariskan dari guru-gurunya. Dia melihat kafilah dagang ini dinaungi oleh awan. Kemudian kafilah dagang ini berhenti di satu tempat. Jadi berhenti di satu tempat di mana tidak biasanya ada kafilah dagang berhenti di tempat itu. Jadi berhenti di suatu tempat, tidak ada yang pernah berhenti di tempat itu. Maka begitu sampai di dekatnya Buhairah ini, kemudian didatangi, kemudian ditanya, siapa ini orang tua anak ini? Ada Rasulullah di situ. Kemudian Abu Talib mengatakan saya bapaknya. Buhairah mengatakan seharusnya anak ini tidak punya bapak. Harusnya anak ini tidak punya bapak. Kemudian Abu Talib baru mengatakan memang saya pamannya. Anak ini sudah tidak punya orang tua. Jadi anak ini sudah tidak punya orang tua. Begitu kemudian dikatakan seperti itu, Buhairah mengatakan kalau bisa sekarang pulang ke Mekah. Sekarang pulang ke Mekah, kembalikan anak ini ke Mekah. Abu Talib heran, kenapa? Karena anak ini tanda-tandanya ada dalam kitab yang kami pelajari. Ada di dalam Alkitab. Saya khawatir kalau nanti masuk ke Syams, di sana kan masih banyak orang Yahudi. Orang Yahudi tahu, mereka akan membunuh anak ini. Nah, kemudian ditanya, kenapa Anda mengetahui anak ini? Pertama tadi, ada awan yang menaungi kafilah ini, yang dinaungi Nabi. Kemudian tidak pernah ada seseorang pun yang melewati tempat kecuali dia adalah seorang nabi. Yang tempat tadi ya, tidak pernah ada kafilah dagang lewat tempat itu. Kemudian ini kok ada. Kemudian juga dalam sebuah riwayat dikatakan tidak ada yang duduk di sebuah tempat. Ada yang sekarang itu daerah Yordan itu dibilang pohon sahabi, pohon sahabat. Karena dulu Nabi pernah duduk di tempat itu dan tidak ada orang yang pernah duduk di tempat itu kecuali Nabi. Oleh Raja Abdullah atau sebelum Abdullah Raja Yordan itu, kemudian bibitnya diambil, diletakkan di museum di salah satu masjid di Yordania. Kemudian Buhairah juga minta izin. Saya ingin melihat di bawah belikat. Harusnya ada tanda kenabian. Kemudian dibuka, benar adanya. Akhirnya sama Abu Talib, Nabi kemudian dibawa oleh salah seorang yang dipercaya Abu Talib untuk kembali ke Mekah. Nah, itu dalam perjalanan dikembalikan ke Mekah. Meskipun nanti setelah dewasa Rasulullah kemudian melakukan perjalanan lagi ke Syam dengan membawa dagangan Khadijah radhiyallahu anha. Tapi itu adalah perjalanan yang pertama. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada usia 15 tahun terjadi perang Fijar. Perang Fijar ini bukan peperangan besar yang berlangsung 4 atau 5 tahun terus menerus, tidak. Tapi ini perang kecil antar kabilah. Kenapa dinamakan perang Fijar? Karena seringkali perang ini terjadi di bulan haram. Jadi ada 4 bulan haram dalam Al-Qur'an disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, 3 berturut-turut dan 1 terpisah.
Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Nah, 4 bulan haram ini mereka orang Arab tahu itu bulan haram, tidak boleh perang, tetapi kemudian terjadi perang di bulan haram dan juga di tempat suci, yaitu di Mekah, di dekat Masjidil Haram. Nah, ini perang-perang kecil. Dan ketika Rasulullah pada usia 15 tahun itu, karena anak kecil belum boleh perang, tapi Nabi membantu paman-pamannya, bantu untuk mengambil panah-panah itu untuk dipakai paman-pamannya berperang. Dan itu pengalaman pertama kali Nabi mengikuti olah fisik. Jadi peperangan pada saat itu. Kemudian puncaknya itu ketika terjadinya menjelang usia 20 tahun terjadinya perjanjian Hilful Fudul, fakta kehormatan. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena sering terjadinya perang di bulan haram, perjanjian ini atau fakta kehormatan ini ada yang mengatakan karena terjadinya perang Fijar, perang di bulan-bulan haram yang tidak pernah berhenti. Orang-orang Arab tidak peduli dengan kehormatan bulan dan tempat suci tadi. Kemudian puncaknya ketika ada orang Yaman yang sedang berdagang ke Mekah, karena orang Yaman ini bukan tidak punya backingan, Pak. Jadi kalau dulu itu namanya kabilah-kabilah itu, kabilah A bersekutu dengan kabilah B, saling membantu, ini kabilah C dengan D dan seterusnya. Sebenarnya sama masing-masing punya backingan. Kalau ini ada apa-apa, saya punya backingan ini. Nah, ini kebetulan dia tidak punya backingan. Barang-barangnya, barang dagangannya dirampas. Akhirnya dia bingung, ini harus bagaimana? Akhirnya dia naik ke salah satu gunung di kota Mekah. Kemudian dia panggil orang Quraisy, mengadukan apa yang dia terima, bahwasanya barang dagangnya dirampas dan seterusnya. Hal ini kemudian mengagetkan orang-orang Mekah, terutama para tokoh-tokohnya. Wah, ini hal-hal seperti ini tidak boleh terjadi. Mereka berpikir, ini di tempat kita ada orang yang lemah, tidak punya backingan, tidak ada orang yang menolong, kemudian dia dizolimi, dia disakiti, tidak ada yang membela. Dia tidak punya perjanjian dengan kabilah yang lain. Mereka berpikir, seandainya kita ini kan adalah kaum yang selalu berdagang, rihlatas syita'i was shaif, berdagang ke Yaman dan juga berdagang ke Syams. Kalau kemudian dagangan kita diambil, direbut oleh orang lain, terus bagaimana? Kita tidak punya perjanjian dengan kabilah-kabilah yang ada di dalam perjalanan itu. Nah, kalau kemudian orang ini melapor orang-orang di sana, kemudian kita dirampas, seperti apa? Nah, akhirnya terjadi perjanjian itu yang intinya menolong orang yang dizolimi dan tidak boleh ada peperangan dan kezoliman di Mekah lagi. Dan itu dikatakan oleh Rasulullah, itu merupakan perjanjian sebelum Islam yang paling luar biasa. Jadi sampai dikatakan oleh Nabi, tidak ada perjanjian yang lebih hebat, lebih mulia daripada Hilful Fudul tadi. Karena yang menghadiri adalah pembesar-pembesar Quraisy, dan kemudian yang menjadi materi perjanjian adalah masalah keadilan, masalah kezaliman. Sebagian sejarawan mengatakan perjanjian ini lebih kepada masalah ekonomi, Pak, hubungan ekonomi tadi. Dan ini nanti kalau kita bicara perang Badar akan lebih jelas lagi nanti. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang terakhir yang perlu menjadi perhatian kita adalah bahwasanya sejak muda Rasulullah SAW tidak diasuh oleh keluarganya, oleh orang tuanya, diasuh oleh kakeknya hanya sebentar, kemudian oleh pamannya, tapi pamannya juga punya anak banyak, dalam kondisi ekonomi juga kurang baik. Rasulullah bekerja, tetapi Rasulullah SAW mendapatkan perlindungan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya ada di dalam poin di bawah itu. Sejak muda Rasulullah SAW dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari pengaruh buruk lingkungan sosial kota Makkah. Dalam surat Al-Maidah ayat 67, wallahu ya'simuka minan nas. Allah melindungimu dari manusia.
dijaga dari terbuka auratnya. Jadi saat membangun Ka'bah, Pak. Ketika membangun Ka'bah, merenovasi Ka'bah, banyak orang kan bantu, yang namanya tukang bantu rame-rame kerja bakti, ngangkat batu, sarungnya atau kainnya kan pada diangkat. Rasulullah juga akan melakukan seperti itu. Tetapi kemudian tidak jadi, atau kemudian dalam riwayat kemudian sampai Rasulullah terjatuh kemudian pingsan, sehingga auratnya tidak terbuka. Kemudian Nabi juga dijaga dari pesta dan hura-hura, ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kota Mekah ini banyak pesta. Nabi menggembala, suatu ketika ada keinginan, namanya cah enom, namanya juga anak muda, pingin melihat keramaian itu. Akhirnya kambingnya ini dititipkan kepada temannya. Nabi kemudian masuk kota. Belum sampai masuk kota Mekah, Rasulullah kemudian ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai terjadi 2 kali. Gak jadi lagi. Mau nobar, pinginnya nonton sepak bola gitu ya, atau tahun barunan, belum jam berapa sudah tidur. Alhamdulillah. Tapi akhirnya diakali, itunya direkam, nontonnya besok. Jadi itu terjadi 2 kali, sampai begitu Rasulullah akan menghadiri tempat-tempat seperti itu, kemudian ditidurkan oleh Allah. Rasulullah kemudian sadar, mulai hari itu tidak ada keinginan Nabi untuk melihat pesta-pesta itu. Kemudian Rasulullah juga tidak pernah makan persembahan untuk berhala. Dalam kata-kata beliau, la akul illa ma dzukirasmullah alaih. Saya tidak pernah makan kecuali sembelihan yang di atas namakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Nabi tidak pernah bersumpah selain dengan Allah. Ini terjadi ketika berada dengan Buhairah tadi. Begitu diterima oleh Buhairah memberikan sajian makanan dan minuman. Monggo silahkan. Karena Buhairah tahu ini dari kota Mekah, maka Buhairah itu bersumpah atas nama Lata dan Uzza, patung-patung yang ada di Mekah. Demi Lata dan Uzza, silahkan panjenengan nikmati ini. Begitu ngomong seperti itu, Nabi kemudian tidak mau makan. Nah, di situ dikatakan, la tas'aluni bil Lata wal Uzza syai'an. Jangan engkau memberikan sesuatu kepadaku atas nama Lata dan Uzza. Artinya Nabi sejak kecil sudah mengetahui bahwasanya apa yang dilakukan oleh orang-orang Mekah dalam peribadatannya itu juga sesuatu yang keliru, sampai nanti akhirnya Nabi bertahanus di gua Hira. Kemudian Nabi juga pernah mengatakan kepada istrinya Khadijah, wallahi la a'budu Lata wal Uzza abadan. Demi Allah, saya tidak pernah menyembah Lata dan Uzza. Nah, seperti itulah ada yang mengatakan Imam Ali radhiyallahu anhu dikatakan karramallahu wajhah. Jadi kalau kita pernah mendengar sahabat yang lain radhiyallahu anhu, Imam Ali dikatakan karramallahu wajhah. Semoga Allah memuliakan wajahnya karena tidak pernah tunduk atau menyembah berhala-berhala pada waktu itu. Karena sejak kecil kemudian sudah diajak oleh Nabi masuk Islam. Anak kecil pertama yang masuk Islam adalah Ali bin Abi Thalib. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa ibrah pelajaran dari itu semua? Saya berusaha untuk merangkum dalam salah satunya Fiqhus Sirah An-Nabawiyah, Dr. Said Muhammad Ramadan Bauti. Saya bawa bukunya. Itu ada beberapa buku yang lain. Pertama, hikmahnya Nabi itu menjadi yatim piatu, kemudian diasuh oleh kakeknya hanya sebentar. Satu, menunjukkan bahwasanya masalah kenabian itu bukan warisan dan bukan pengaruh orang-orang dekat. Kalau warisan orang tuanya hebat, anaknya ikut hebat. Jadi bukan masalah pewarisan. Ya wajar orang tuanya hebat, karena kita tahu Abdullah ini
merupakan putra kesayangan dari Abdul Muthalib juga. Sejarahnya kan ada. Kemudian juga bukan karena diasuh oleh kakeknya yang mempunyai pengaruh, sehingga Nabi Muhammad itu masa kecilnya dipengaruhi oleh wejangan-wejangan atau nasihat-nasihat dari kakeknya. Karena hanya sebentar, kemudian kakeknya meninggal. Kemudian itu pengaruh dari orang-orang terdekat. Orang-orang terdekat Nabi yang sangat sayang kepada Rasulullah itu kemudian meninggal, kecuali Abu Thalib. Dan Abu Thalib sampai kemudian meninggalnya tidak pernah kemudian kita mendapatkan informasi kalau Abu Thalib itu juga kemudian masuk Islam. Tetapi pembelaannya terhadap Nabi itu tidak diragukan. Tetapi pernyataan Nabi kepada Abu Thalib untuk masuk mengendorkan dakwahnya itu juga perlu kita menjadi perhatian. Wahai pamanku, seandainya matahari diletakkan di tangan kananku, kemudian bulan di tangan kiriku, untuk sebentar untuk meninggalkan perkara agama ini tidak akan pernah aku tinggalkan. Kata Nabi kan seperti itu. Dan banyak pernyataannya yang lain. Kemudian yang kedua, keadaan yatim piatu itu memang dari sisi psikologis, dari sisi manapun itu adalah keadaan yang berat bagi seorang anak. Tetapi di satu sisi itu juga untuk menempa kepribadian Nabi. Satu sisi berat, tapi satu sisi ada hikmah yang kemudian Allah inginkan. Kepribadian Nabi kemudian ditempa. Kalau tadi tidak mendapatkan kasih sayangnya dari orang tua atau orang-orang hebat yang ada sekelilingnya, tetapi Nabi langsung mendapatkan pengasuhan atau mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Agar Nabi ketika dewasa nanti lebih respon terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Bagaimana merasakan keyatimannya, merasakan beratnya hidup, merasakan jauh dari kasih sayang orang-orang yang seharusnya mencintainya. Nah, itu hikmahnya ketika dewasa Nabi menjadi orang yang begitu sayang terhadap anak-anak yatim. Bahkan Rasulullah menyampaikan, ana wa kafirul yatim kahataini fil jannah, sambil menunjukkan dua tangannya ini, saya dan orang-orang yang menyantuni, memelihara anak yatim seperti dua tangan ini di surga nanti. Jadi kemudian kepedulian terhadap masalah-masalah kemanusiaan itu sangat jelas sekali dalam banyak sabda Rasulullah SAW. Nah itu. Maka di sini bagaimana kemudian Nabi ketika besarnya nanti nafi'un li ghairihi, memberi manfaat kepada orang lain. Tetapi ya kuncinya tadi keadaan yatim ini kemudian betul-betul dijadikan sebagai tempaan terhadap masalah kepribadian. Kemudian yang ketiga, pentingnya kasih sayang, pendidikan dan perhatian terhadap generasi muda. Menjaga mereka dengan penanaman akidah yang lurus. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bagaimana kemudian Rasulullah ketika kecil itu tidak pernah menyembah berhala, kemudian tidak pernah makan dari sembelihan atas nama berhala. Penanaman akidah. Kalau kita membaca surat Ad-Duha itu kan jelas. Wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna. Kami dapati kamu wahai Muhammad dalam keadaan dhal. Dolan itu tidak diartikan sesat. Oh, Nabi ini sesat, tidak ya. Sebagaimana yang ada di YouTube itu Nabi sesat. Artinya tidak mendapatkan, tidak mengetahui pada saat itu ini harus bagaimana. Baru setelah kemudian mendapatkan wahyu, baru kemudian semakin jelas masalah kenabian itu. Kemudian ibadah yang benar, kemudian akhlak yang benar, yang baik, akhlak yang kokoh. Itu kan sejak kecil, karena kita tahu Nabi kemudian dijuluki sebagai Al-Amin, yang dapat dipercaya karena memang sejak kecil dia dipercaya. Akhlaknya baik,
Bahkan ketika dialog dengan orang-orang Mekah, ketika menyebarkan agama Islam kan, beliau yang diajukan adalah tentang kepribadian beliau sendiri. Kalian percaya sama saya tidak? Kata orang-orang Mekah, kamu adalah anak-anak paman kami. Orang yang yang kami kenal, tidak pernah keluar dari Anda sesuatu yang tidak baik. Ketika Nabi mendapatkan wahyu kemudian greget, kedinginan, diselimuti oleh istrinya, Khadijah kemudian memberikan ketenangan. Tenang suamiku, Anda adalah orang yang tidak pernah menyakiti orang lain. Anda adalah orang yang kemudian selalu menjaga amanah. Anda orang, artinya gak mungkin orang baik itu akan mendapatkan celaka. Intinya Khadijah mengatakan seperti itu. Nabi ketika berdakwah seperti, kalian tahu saya siapa sih? Anda orang baik. Kalau Anda bersaksi saya orang baik, berarti yang saya katakan pasti Anda ini terima dan ini dipercaya. Iya. Kalau saya katakan di balik gunung ini ada pasukan yang akan menyerang Mekah, panjenengan percaya atau tidak? Percaya. Panjenengan nggak pernah bohong. Gitu. Ya sudah, kalau panjenengan percaya dengan saya ingin ajak kalian. Katakan satu kalimat, mau nggak? Jangankan satu kalimat katanya, berpuluh-puluh kalimat pun saya akan ucapkan. Kata-kata orang Mekah, karena tahu Nabi itu orang baik. Tapi begitu minta, kalau begitu katakanlah la ilaha illallah. Hanya suruh mengatakan la ilaha illallah. Orang tadi bilangnya sudah berkata-kata, kata-kata apapun saya akan ikuti, saya akan ucapkan. Ditantang Pak seperti itu. Tapi hanya mengatakan katakan la ilaha illallah, wah mundur semua. Apa kata mereka? Kalau kami mengatakan la ilaha illallah berarti kami sudah meniup genderang perang dengan orang-orang Mekah, orang-orang Arab dan orang-orang asing. Nah, ini kata-kata itu bahaya itu. Nah, itu makanya penanaman akidah. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pelajaran yang bisa kita ambil lagi adalah berusaha di usia muda memberikan dampak positif dalam kehidupan. Jadi ketika anaknya masih kecil juga diajari tentang berusaha, diajari tentang kehidupan itu tidak semuanya nyaman, tidak semuanya nikmat. Bahkan kemudian juga Nabi ketika kecil berdagang, sadar bahwasanya dia tidak boleh menjadi beban hidup pamannya misalnya. Ya, kalau Nabi di bawah asuhan kakeknya nggak boleh ngapa-ngapain, Pak. Kan ada nih orang tua anaknya mau kerja sedikit nyuci piring nggak boleh. Oh, nggak boleh, belajar aja. Mau nyapu nggak boleh. Oh, nanti ini udah sinau. Mau nyuci juga nggak boleh. Ada yang seperti itu. Nah, padahal anak harus diajari hal-hal seperti itu juga. Kemudian Nabi juga perlu mengajarkan rasa terima kasih. Nah, Nabi kan bekerja kemudian diupah. Itu mengajarkan rasa terima kasih, berusaha dan bekerja. Kemudian mengenal watak dan perilaku. Watak orang-orang Mekah pada waktu itu seperti apa. Kemudian mampu membawa diri dan merancang masa depan. Ini Nabi ketika kecil diarahkan atau dibentuk seperti itu. Selain untuk menanamkan pentingnya waktu dalam kehidupan. Ini nanti puncaknya ketika Nabi bertahanus di Gua Hira nanti. Kemudian yang kelima, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pentingnya kemandirian ekonomi bagi para pelaku penyeru Islam agar dakwahnya mandiri, tidak dikendalikan atau hutang budi dengan orang lain. Kalau kemudian dakwah ini dalam skop pribadi, para ustadz, para kiai itu banyak mendapatkan hutang budi dari orang lain, maka sudah tidak akan sulit untuk mengatakan kebenaran. Konteks pribadi maupun konteks organisasi juga sama.
semakin organisasi dakwah itu banyak mendapatkan bantuan orang lain, maka akan semakin sulit untuk mengatakan kebenaran. Hutang budinya banyak. Kalau dulu nun sewu ini sebagai contoh saja, saya tidak mengatakan bahwasanya rokok itu haram. Jadi ini informasinya kisah nyata. Ada seorang ustadz di salah satu kota yang banyak pabrik rokoknya. Beliau kenceng, Pak. Tidak boleh pokoknya, haram. Intinya seperti itu. Sampai akhirnya beliau diundang untuk ngisi pengajian di tempat itu. Sekali, dua kali, namanya pabrik kan lumayan, Pak. 2 kali, 3 kali, setelah lama-lama kemudian ditanya masalah hukum yang sama, sudah berbeda dengan sebelumnya. Boleh. Sama kemudian ada seorang ustadz itu yang mengharamkan musik. Itu juga sama, Pak. Nggak boleh, ini karena pada zaman Nabi seperti ini. Nah, kemudian sering diundang di tempat yang ketika mulai pengajian itu mesti ada musiknya segala macam. Sampai suatu ketika beliau ngisi pengajian, ada musik, itu tangannya kakinya goyang-goyang. Tangannya kakinya goyang-goyang. Nah, sudah setelah itu fatwanya berubah lagi. Nah, jadi ini saya hanya memberikan ilustrasi, tidak berbicara masalah hukum rokok dan hukum nyanyi tadi. Artinya bagaimana independensi sebuah organisasi dakwah atau dakwah itu di masyarakat. Nah, kalau kemudian sudah dikendalikan, maka yang disampaikan adalah sesuai dengan orang yang memberikan kebaikan itu. Maka ada sebuah teori begini, al-insan abdul ihsan. Al-insan abdul ihsan. Manusia itu hambanya kebaikan. Manusia kalau sudah hutang budi dengan kebaikan, wah sudah besar. Maka kalau agar orang lain kemudian mau kita ajak, mau kemudian mengikuti apa yang kita lakukan, maka berikanlah al-ihsan, kebaikan itu. Apakah kebaikan itu dalam bentuk materi maupun non materi? Kenapa kemudian orang-orang itu sampai meninggalkan keyakinannya? Karena al-insan abdul ihsan. Dia diberikan kebaikan, diberikan ini, diberikan itu, ya besok-besok keyakinannya juga diberikan. Ya. Selanjutnya yang keenam, perjalanan Nabi diajak pamannya ke Syam untuk berdagang, juga memberikan pelajaran pentingnya wawasan dan pengalaman mempersiapkan masa depan generasi muda. Jadi jangan ragu kalau punya anak kemudian sekolahnya jauh. Sekolahnya jauh, jangan ragu. Wah, kok anak saya makannya apa ya? Terus nanti bagaimana? Kalau mereka pingin sekolah jauh, berikan kesempatan itu. Ya monggo, mungkin orang tua siapnya ketika sudah kuliah tidak apa-apa. Masih kecil siap diberikan kesempatan. Artinya memberikan kesempatan untuk mendapatkan wawasan di luar itu juga penting. Salah satu pelajaran dari sini. Nabi diajak pergi keluar, artinya jangan hanya misalnya di Peranggen sekolahnya sini-sini saja. Kecuali memang kondisinya tidak memungkinkan. Kemudian selanjutnya, nah ini keikutsertaan Nabi pada perang Fijar dan perjanjian Hifdzul Fudul itu juga pelajaran yang luar biasa. Artinya apa, Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Generasi muda kita ini, anak-anak muda kita ini diberikan kesempatan untuk mengikuti kejadian yang ada di masyarakat kita, di negara kita. Berikan kesempatan mereka untuk mengikuti
perkembangan zaman. Bahkan kemudian diberikan peran untuk mengikuti itu. Jangan sampai kemudian interaksi dengan dunia nyata ini tidak mereka dapatkan. Kalau sekarang mungkin kondisinya agak berbeda ya. Kalau dulu misalnya, kalau mungkin bapak-bapak di sini kan mungkin yang sudah tahu ketika bagaimana dulu perjuangan para muslimah memperjuangkan jilbab misalnya, itu kan luar biasa. Kemudian rancangan undang-undang masalah pendidikan juga dulu kan luar biasa. Artinya hal-hal seperti itu juga perlu diberikan wawasan seperti itu. Sehingga tahu ternyata Indonesia ini masalahnya seperti ini. Ada demo, nggak apa-apa, sekali-sekali ikut demo. Kalau yang mbak-mbak demo masak. Jadi tahu perkembangan yang masalah kemudian perkembangan politik, budaya dan seterusnya. Nabi saja ikut kan ketika masih kecil ikut perang. Kalau sekarang kan nggak ada perang, tapi kan kemudian perang pemikiran di media sosial dan lain sebagainya. Kemudian juga pentingnya kekuatan fisik. Jadi yang masih muda-muda ini harusnya normalnya fisiknya lebih kuat daripada yang tua. Lebih energik, kemudian ya fisiknya lebih bagus lah. Jangan sampai kemudian fisiknya kalah sama yang tua, kalah sama Pak Farhan yang Masya Allah kemana-mana luar biasa. Orang tua kita itu seperti itu. Jadi mengajarkan kita. Jadi masalah fisik juga. Bahkan ada seorang ulama itu mengajarkan begini. Kalau bisa rutin check up. Kalau kita biasanya takut check up. Wah, kok nek check up, general check up engko ketok penyakitnya ketok kabeh. Padahal penting, Pak. Oh, ini asam urat. Berarti asam uratnya diperbaiki, diterapi sehingga tidak. Oh, besoknya pas kolesterol atau gula, berarti harus dikurangi. Oh, darah tinggi. Itu harusnya seperti itu. Tapi kalau takut, ya paling tidak menjaga kesehatan yang benar lah. Kesehatan ini bisa kesehatan fisik dan non fisik. Yang kesehatan jasmani, kesehatan rohani seperti Nabi tadi. Sampai makanan-makanan yang syubhat, makanan-makanan yang ini tidak jelas tidak dilakukan. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dari apa yang kita ketahui sampai detik ini, ternyata mempersiapkan generasi penerus dakwah itu bukan kemudian nongol sendiri, tetapi memang perlu disiapkan, baik dalam skup keluarga maupun dalam skup organisasi. Tidak mungkin organisasi dakwah akan berjalan tanpa ada regenerasi. Jadi itu harus. Kemudian dalam skup keluarga juga harus seperti itu. Bagaimana seorang Zakaria yang minta kepada Allah, Nabi Zakaria itu minta kepada Allah bukan masalah kemudian keturunan bisa mewarisi hartanya, bukan. Yarithuni wa yarithu min ali Yaqub. Yang bisa mewarisi apa yang saya bawa dari Allah, risalah, dan yang saya dapatkan dari Nabi Yaqub. Kan seperti itu. Nah, ini menjadi perhatian kita, terutama kemudian doa-doa kita yang tidak putus kepada Allah Subhanahu wa taala agar keluarga kita, keturunan kita mendapatkan perlindungan dari Allah dan juga mampu meneruskan visi misi orang tuanya dengan baik dan menjadi amal soleh bagi kita semua. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini yang dapat kami sampaikan, semoga bisa difahami. Kalau ada hal-hal yang keliru mohon dimaafkan. Allahu a'lam.